Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Beraninya kamu memukuli orang-orangku. Mengapa kamu tidak bertanya-tanya siapa aku, Wu Dalang, di kota surga yang terabaikan ini? King Sui terus menatap pria muda ini dengan tenang. King Sui benar-benar tidak peduli dengan pemuda tersebut. Selain itu, Wu Dalang ini hanyalah seorang martial king, seorang tuan muda sampah. Jika bukan karena dia berpikir bahwa membunuh orang ini akan terlalu mudah baginya, maka dia akan melakukannya. Apakah dia sangat terkenal? King Sui berjalan langsung dan bertanya saat dia membantu wanita tua itu memperbaiki tulangnya. Tekniknya sangat terampil, dan wanita tua itu dengan cepat bisa bangkit kembali. Meskipun dia tidak akan bisa pulih dalam waktu sesingkat itu, dia bisa berdiri secara ajaib. Asosiasi bela diri 9 benua kota surga yang terbengkalai adalah milik kakekku. Kau dikutuk jika berani menyinggung perasaanku. Wu Dalang memandang King Sui seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Asosiasi bela diri 9 benua, King Sui tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Di masa lalu, dia telah membunuh seorang pemuda dari asosiasi bela diri 9 benua. Dibandingkan dengan pria tidak berguna ini, orang itu bisa dianggap jenius. Dia telah bertemu pria itu di makam beruang primordial emas, dan pada akhirnya, pria dari asosiasi bela diri 9 benua itu meninggal di kota Haosan. King Sui memandangi pemuda yang sombong itu. Dia selalu merasa bahwa orang-orang seperti itu sedikit tolol. Namun, ada orang seperti ini di mana-mana. Meski begitu, ini juga pertanda latar belakang seseorang. Hanya mereka yang sangat kuat yang bisa bersikap sombong. Itu adalah siklus sebab dan akibat yang tidak berbentuk. Melihat King Sui terdiam, pemuda itu sangat gembira. Dia bahkan tertawa bangga. Kenapa? Sekarang kau takut? Selama kau bisa menyetujui satu syarat, aku bisa melepaskan kalian. Ucap pemuda itu tersenyum sombong. Syarat apa itu? Tanya King Sui. Dia merasa geli. Dia tidak segera memukuli pria itu, tetapi pihak lain itu sangat bodoh sehingga dia menganggap dirinya sangat tinggi. Saya melihat beberapa wanita di sebelah Anda tidak buruk. Saya akan mengambilnya. Saya bisa mengampuni nyawa Anda, tapi Anda harus segera keluar dari kota surga yang terabaikan, kata pemuda itu dengan percaya diri. Dia merasa bahwa dia memiliki kendali penuh atas situasi tersebut. King Sui tidak bisa diganggu dengan seseorang seperti ini dan karenanya tidak marah. Pria itu memiliki hak untuk mengatakan apapun yang dia inginkan, tetapi tidak mungkin dia menerima tawaran itu apa adanya. Dia harus membayar harga untuk apa yang dia katakan. Hao Tian, keluarkan semua giginya. Ucap King Sui tersenyum. Hao Tian sudah lama ingin bergerak karena wanita yang diminta pria tolol ini termasuk Tang Si juga. Oleh karena itu, saat King Sui mengatakan ini, Hao Tian segera bergerak, meninju mulut Wu Dalang. Siu, bam, itu adalah pukulan yang sangat mudah dan Wu Dalang tidak memiliki satu gigi tersisa di mulutnya. Ah, Wu Dalang memandang Hao Tian dan berteriak kesakitan. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi hanya bisa merengek saat wajahnya berlumuran darah dan air mata. Ingusnya mengalir turun. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Wu Dalang terus melambai. Bunuh. Mereka, ses. Wu Dalang berteriak tidak jelas, tetapi para orang-orangnya masih bisa mengerti apa yang dia bicarakan. Lebih dari 30 orang telah datang, dan ada pejuang yang baik di antara mereka. Hanya saja mereka jauh dari King Sui dan kelompoknya. Bahkan jika mereka berasal dari asosiasi bela diri 9 benua, seorang tuan muda sampah tidak akan bisa membawa pengikut yang kuat. Itu karena bahkan jika orang lain ingin membalas dendam, mereka tidak akan memilih untuk mencari orang yang tidak berguna seperti dia. Duar duar duar.
Beng. Segera, orang-orang tersebut semua dijatuhkan dengan luka serius. King Sui tidak benar-benar bergerak. Bunuh aku jika kau berani. Kakek saya akan memotong kalian menjadi beberapa bagian. Tunggu saja. Wu Dalang masih menantang mereka. King Sui tersenyum. Dia berjalan mendekat dan berjongkok. Bahkan jika kakekmu datang, dia hanya akan dipukuli juga. Untuk menunjukkan itu padamu, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Oh, benar, apakah kamu takut mati? Bagaimanapun juga, aku adalah orang yang tidak berguna dan tidak takut mati. Bukan apa-apa bahkan jika aku mati. Aku sudah makan sampai kenyang dan bersenang-senang. Wu Dalang tertawa. Kamu benar-benar tanpa beban, tapi terkadang, lebih baik mati daripada hidup. Misalnya, jika saya memotong testis Anda, apa pendapat Anda tentang itu? Petik 2. Tatapan King Sui mendarat di antara kaki Wu Dalang. Wu Dalang menggigil. Dia merasa bahwa King Sui tidak akan berani membunuhnya. Dia adalah anak yang boros, dan anak laki-laki yang boros sebenarnya adalah orang-orang yang paling menikmati hidup. Dia bisa bermain dengan wanita yang berbeda setiap hari, menikmati anggur dan kesenangan sensual, atau merebut wanita yang sudah menikah. Saudaraku, saya salah. Aku seharusnya tidak datang mencarimu. Tolong biarkan aku pergi. Saya berjanji bahwa saya tidak akan membalas dendam. Sumpah, saya jamin, Wu Dalang cepat-cepat berkata. Dia takut keluar dari akalnya. Jika dia benar-benar kehilangan alatnya, itu akan menjadi takdir yang lebih buruk dari kematian. Bersumpah jika kamu mendarat di tanganku lain kali, maka kamu akan menghancurkan testismu sendiri. King Sui tersenyum dan berkata. Wu Dalang segera mengumpat. Bersumpah hanyalah sebuah kata baginya. Dia tidak percaya pada hal seperti itu. Selama dia bisa keluar dari tempat ini dan mendapatkan klannya untuk turun tangan, mereka pasti bisa menjaga King Sui. Jika tidak, Asosiasi Bela Diri 9 Benua tidak akan bisa menahan kepala mereka di kota surga yang terbuang. King Sui mengangguk. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Ingat sumpah yang baru saja Anda sumpah. Lain kali Anda jatuh ke tangan saya tidak akan memberi Anda kesempatan lagi. Saya mengerti, saya mengerti. Wu Dalang pergi sambil berterima kasih kepada King Sui berulang kali. Namun, dia adalah satu-satunya yang tahu apa yang ada di pikirannya. Kelompok itu segera pergi. Meski kebanyakan dari mereka terluka parah, mereka harus keluar dari sini meski harus merangkak. Setelah keluar dari tempat itu, mereka kemudian akan memberitahu orang-orang dari Wu Clan untuk membawa mereka kembali. King Sui mengatur agar wanita tua itu menetap. Lukanya baik-baik saja sekarang. King Sui tidak menyangka resep sederhana seperti ini juga bisa membawa masalah. Tapi kemudian dia menemukan inti dari kecelakaan ini. Seorang wanita yang sudah menikah mendirikan sebuah kios tidak jauh dari wanita tua itu, dan Wu Dalang baru saja mendapatkannya. Bisnisnya juga tidak berjalan dengan baik. Akan tetapi, dia melihat bahwa bisnis wanita tua itu menjadi sangat populer. Di masa lalu, kios wanita tua itu lebih buruk dari miliknya. Dengan demikian, dia mengarahkan pandangannya pada wanita tua itu. Karena itu, situasi seperti itu telah terjadi. King Sui juga telah melihat wanita yang sudah menikah itu sebelumnya. Dia terlihat cukup cantik, dan karena dia sudah menikah, sosoknya diberkahi dengan baik dan tatapannya berkabut. Wu Dalang dianggap sebagai anak laki-laki yang sangat boros dan jika wanita yang sudah menikah itu tidak cantik, dia tidak akan menyukainya. Sebelumnya, wanita yang sudah menikah itu juga telah diberi beberapa tamparan, dan wajahnya bengkak. Seseorang seperti dia dengan pikiran buruk dan perilaku buruk, bahkan menghasut Wu Dalang untuk menindas wanita tua itu, pantas dipukul. Seluruh hal ini ternyata kecelakaan, tetapi King Sui tahu bahwa perselisihan dengan 9 benua asosiasi bela diri telah didirikan. Namun, dia sangat yakin bahwa dia bisa menangani mereka. Keesokan harinya, King Sui tidak ada hubungannya
Dia menyadari bahwa sudah beberapa hari sejak dia pergi mencari Tantai Lingyan dan dengan demikian memutuskan untuk mencarinya. Ada kebutuhan bagi mereka untuk berbicara tentang cinta. Jika tidak akan ada kemajuan. Gerbang iblis tidak jauh dari lokasi King Sui. Tentu saja, itu hanya terjadi jika dia menggunakan 9 langkah benua. Hanya dengan satu gerakan, King Sui akan bisa tiba hanya dalam sekejap mata. King Sui muncul di udara dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa jika Tantai Lingyan ada, dia pasti akan keluar. Setelah beberapa saat dan tidak ada yang terjadi, dia angkat bicara. Yan kecil, entah bagaimana dia tahu bahwa dia ada di sekitar. Dia hanya berbicara sekali, memanggil nama, dan berhenti. Tantai Lingyan langsung muncul tidak jauh dari King Sui dan meraung, "Mengapa kamu memanggilku dengan nama aneh seperti itu? Dulu kau suka aku memanggilmu Yan kecil. Tidak peduli apa, kamu tidak diizinkan memanggilku seperti itu." Tantai Lingyan menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa tetap tenang ketika berbicara dengan pria yang tidak tahu malu ini. "Lalu aku harus memanggilmu apa?" King Sui tersenyum dan bertanya. Melihat senyum King Sui membuat hati Tantai Lingyan tidak nyaman. Bukan karena dia takut, tapi dia juga tidak tahu kenapa dia merasa seperti ini. "Kamu tidak diizinkan memanggilku seperti itu," jawab Tantai Lingyan dengan jawaban yang sama. "Oh, saya mengerti. Pasti Nyonya King." "Oh, tunggu, itu juga tidak benar. Kamu adalah istriku, jadi ini harus menjadi sesuatu yang orang lain panggil kamu." King Sui bertindak seolah-olah dia berpikir keras tentang hal itu. Tantai Lingyan menampar kepala King Sui. King Sui tahu bahwa tidak ada kekuatan untuk pukulan ini dan dia melakukan ini secara naluriah. Jadi, dia tidak bergerak dan membiarkannya memukul kepalanya. Itu tidak menyakitkan sama sekali. King Sui mempertahankan ketenangannya dan meraih tangannya. "Berangkat." Tantai Lingyan mencoba menarik kembali tangannya. "Aku tidak akan." King Sui berkata langsung. Beng. Tantai Lingyan mendaratkan telapak tangan di dada King Sui. Pemogokan ini tidak seperti sebelumnya. Dia telah menggunakan banyak kekuatan. Tantai Lingyan terus berkata, "Aku tidak akan." Hanya sampai darah mengalir keluar dari sudut bibir King Sui, Tantai Lingyan berhenti. Dia melihat bahwa King Sui masih tersenyum, dan pikirannya berantakan. Apakah pria ini benar-benar miliknya di masa lalu? Dia tidak bisa mengingatnya. Namun, yang dia yakini adalah bahwa meskipun seseorang bisa berbohong, tatapannya tidak. Apalagi dia juga punya perasaan. Intuisi seorang wanita. "Aku tidak mengingatmu, jadi kenapa kamu melakukan ini? Saya bukan lagi orang seperti saya di masa lalu. Saya hanya bisa dianggap orang lain sekarang. Anda tidak harus melakukan ini." Tantai Lingyan menghela nafas dan menatap King Sui. "Bagiku, kamu tidak pernah berubah, tidak sama sekali. Di masa lalu, kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu tidak ingin menjadi Raja Iblis. Jika ada suatu hari ketika Anda tidak dapat menekan darah Raja Iblis, Anda mengatakan kepada saya untuk menghabisi Anda," kata King Sui lembut. "Maukah kamu membunuhku?" tanya Tantai Lingyan. "Saya tidak akan." "Kamu berjanji bahwa kamu akan melahirkan banyak anak untukku," kata King Sui dengan sangat serius. Kali ini, Tantai Lingyan tidak memiliki keinginan untuk memukulnya. Dia bahkan sedikit linglung. Dia kesepian, sangat kesepian. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Ini adalah misinya. Namun, untuk pria yang pernah menjadi prianya di masa lalu, orang yang telah dia berikan pada dirinya sendiri, orang yang hampir saja dia bunuh dengan pedangnya, dia tidak tahu apa perasaannya. Sebelumnya, dia tidak membalas meskipun dia telah memukulnya seperti itu. Dia bisa meletakkan semua penjagaannya di hadapannya. Lebih jauh lagi, orang ini adalah dewa pertempuran, musuh bebuyutan rakyatnya. Berapa banyak orang yang benar-benar bisa sampai sejauh itu? Jika bukan karena dia mencintainya lebih dari dia mencintai dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melakukan ini? Jangan merasa tertekan. Di masa depan, aku akan datang mencarimu saat aku merindukanmu. Jika Anda tidak keluar,
saya akan berteriak. King Sui terkekeh. Tantai Lingyan melihat wajah King Sui yang sedikit pucat dan menyeka darah di sudut bibirnya. Tindakan ini bahkan menakutkan dirinya sendiri. King Sui juga tercengang. Dia menatap Tantai Lingyan yang sedikit bingung. Ini adalah tindakan naluriahmu. Apakah kamu percaya bahwa kamu telah menjadi istriku sekarang? Saya lakukan. Tapi bahkan sekarang, saya tidak mengingat Anda, kata Tantai Lingyan dengan serius. Itu karena ini adalah misimu. Kami berada di pihak yang berlawanan. Itu karena Anda tidak akan dapat menyelesaikan misi Anda saat ini jika Anda tidak melupakan saya. King Sui menghela nafas. Tantai Lingyan sepertinya juga tersadar. Dia melihat tangan yang dipegang King Sui dengan erat, dan menyadari bahwa dia sebenarnya tidak terlalu membenci perasaan ini. Selain itu, dia juga menyadari bahwa pria ini sekali lagi telah meninggalkan bayangannya di dalam hatinya. Kamu bisa melepaskannya sekarang, kan? Aku akan kembali, kata Tantai Lingyan. Lingyan, aku benar-benar berharap kamu bisa kembali seperti dulu. Saya ingin memberi Anda kebahagiaan. Kami hampir bisa menyadarinya, tapi saya tidak menyangka akan terjadi seperti ini. King Sui perlahan melepaskan tangannya. Hati-hati, kita masih akan bertemu di masa depan. Oh benar, aku akan pergi. Lain kali Anda datang, Anda tidak akan bisa melihat saya, kata Tantai Lingyan lembut. Anda akan pergi ke 3 wilayah atas. Memem, Anda telah mencapai terobosan. Namun, Anda harus tetap berhati-hati setelah mencapai tempat itu. Terima kasih. Tantai Lingyan memandang King Sui lalu berbalik untuk pergi. Melihat sosok cantik itu perlahan menghilang dari pandangannya, King Sui merasa sangat murung. Dia adalah eksistensi yang sangat berharga baginya, dan dia tidak dapat menangkapnya. Dia merasa sangat kesal. King Sui menoleh dan melihat 2 wanita yang berdiri di sana tanpa dia sadari. Menyingkirkan perasaan suramnya, dia tersenyum dan berjalan mendekat, mengangkat tangan mereka. Mengapa? Apa kalian khawatir aku akan berhubungan dengan wanita lain di luar? Jika Anda tidak senang, Anda tidak perlu memasang senyum yang dipaksakan. Kami bukan orang luar, kata Shen Huang sambil membelai wajah King Sui. Itu benar, kalian berdua adalah milikku, dan aku bisa masuk ke dalam dirimu para wanita. King Sui mengatakan ini dengan sangat jelas, dengan lebih menekankan pada bagian terakhir. Dasar bajingan. Kami mencoba menghiburmu, tapi kamu masih ingin membuang sampah. Bei Huang Fan tertawa. Ketika hanya mereka bertiga, mereka sangat santai satu sama lain. Apalagi, mereka sudah lama menikah. Jadi, hal seperti ini biasa terjadi. Ayo kembali. 4 hari kemudian, King Sui hampir melupakan masalah asosiasi 9 benua bela diri. Dia benar-benar mengira Wu Dalang tidak akan memberitahu keluarganya tentang hal itu. Tapi hari ini, sekelompok besar orang dari 9 benua asosiasi bela diri muncul di luar rumahnya. Ada banyak dari mereka, lebih dari 1000, dan mereka mengepung pintu masuk. Beberapa orang yang memimpin semuanya adalah pria muda. Setidaknya, mereka tampak sangat muda. Ketika King Sui keluar, dia melihat wajah yang dikenalnya, Wu Dalang. Luka Wu Dalang menjadi jauh lebih baik, tetapi tidak mungkin dia bisa memulihkan giginya. Bahkan jika ada pil obat yang bisa membuat giginya tumbuh kembali, itu masih membutuhkan waktu. 4-5 hari tidak cukup. Wu Dalang, sepertinya kamu lupa apa yang aku katakan terakhir kali. King Sui dan yang lainnya telah keluar. Lagi pula, di luar terlalu berisik. Aku sebenarnya tidak ingin datang. Dalang, kamu adalah anggota Wu Clan kami. Jangan membuat kami malu. Kelemahanmu adalah penghinaan bagi kami. Apakah Anda masih anggota Wu Clan kami? Alasan kami ada di sini hari ini adalah karena kami di sini untuk membela Anda, kata seorang pemuda dengan dingin, menyela Wu Dalang. Wu Dalang bingung dan dia dengan hati-hati berkata, Paman, dia akan membunuhku. Pemuda itu sangat tampan. Dia memandang Wu Dalang dan berkata, karena Paman akan membela kamu, apa yang perlu dikhawatirkan?
Jika Anda seorang pria, Anda harus memiliki kemauan yang lebih kuat. Petik 2. Orang-orang yang memimpin ini tampak sangat muda, tetapi King Sui tahu bahwa mereka sedikit lebih tua darinya. Mereka sangat kuat. Bagaimanapun, ini adalah asosiasi bela diri 9 benua, dan akan mengejutkan jika tidak ada ahli muda. Kamu telah datang ke tempatku beberapa kali untuk membuat masalah. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran, Anda tidak akan belajar. Itu juga akan membuat saya tampak seperti penurut, kata King Sui. Pemuda lain memandangi beberapa wanita di belakang King Sui dengan penuh minat, bahkan tidak menyembunyikan kegembiraan dalam tatapannya. King Sui memahaminya sekarang. Mungkin benar bahwa mereka ada di sini untuk membela Wu Dalang dan mendapatkan kembali kehormatan Wu Clan. Namun, alasan yang lebih besar masih untuk beberapa wanita. Kalian pasti dewa pertempuran, kan? Sayang sekali Anda tidak berasal dari Istana 9 Benua Ilahi. Bahkan jika ya, apa bedanya? Kami juga dari Asosiasi Bela Diri 9 Benua. Meskipun itu hanya cabang, kami dari Asosiasi Bela Diri 9 Benua yang asli. Kalian bukan apa-apa bagi kami. Pemuda itu berkata dengan percaya diri. Ini adalah kota surga yang terbengkalai. Di wilayah surga yang terlantar, saya tidak takut pada kekuatan apapun. King Sui tersenyum dan berkata, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tak terkalahkan hanya karena Anda telah mencapai kekuatan maksimum yang diperbolehkan di sini? Siapakah yang mampu mendominasi suatu wilayah di sini yang tidak memiliki sarana unik? Wu Clan kami tidak pernah berpikir untuk membuat musuh dari orang lain. Kaulah yang menamparkan wajah kami, dan kami harus membalas budi, kata pemuda itu dengan tenang. Oh, jadi maksudmu kita yang salah terlebih dahulu? Tanya King Sui, dia tersenyum yang sebenarnya bukan senyuman di wajahnya. Sebenarnya tidak penting apakah Anda benar atau salah. Di dunia ini, kita berbicara dengan kekuatan kita. Jika kami tidak lebih kuat dari Anda, tidak ada yang bisa kami lakukan bahkan jika kami ditindas. Namun, jika salah satu tidak kuat, konsekuensi dari menindas orang lain harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Bagaimana menurut Anda? Kata pria itu. King Sui tersenyum. Kamu mengatakan itu selama aku cukup kuat, aku bisa mengganggumu sesukaku. Kata-kata pihak lain sudah memperjelas bahwa dialah yang menindas mereka. Orang ini masih berusaha mendapatkan keunggulan melalui kata-kata. Saya tidak mengatakan itu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa siapapun yang ingin menindas Wu Clan kami harus membayar harganya. Wu Clan kami tidak akan bisa ditindas dengan sukarela. Tentu saja, pria itu tidak akan mengakui kata-kata King Sui. Meskipun dunia 9 benua adalah salah satu tempat tinju yang lebih kuat memiliki hak untuk berbicara, orang-orang masih memiliki moral yang tinggi, dan orang-orang yang berlebihan tidak akan diterima. Misalnya, jika seorang ahli yang kuat melakukan segala macam perbuatan jahat dan tidak peduli dengan orang lain, maka orang tersebut kemungkinan besar akan dibunuh oleh pasukan gabungan orang lain. Tidak ada yang bisa dicapai tanpa norma atau standar. Ada peraturan yang berbeda di antara kekuatan dalam sebuah lingkaran. Untuk memasuki lingkaran ini, seseorang harus menerima tes dari anggota yang ada, dan setelah masuk, mereka masih harus mematuhi peraturan lingkaran. Tentu saja, jika kemampuan mereka bisa melampaui lingkaran ini, maka mereka tidak akan dibatasi. Karena saat itu, orang itulah yang akan mengatur regulasi di lingkaran tersebut. Menjadi mendominasi tergantung pada individu. Bahkan jika kamu kuat, akan ada juga orang lain yang seperti mata air. Tidak peduli seberapa jauh mereka didorong ke bawah, mereka tidak akan hancur dan hanya akan menahannya. Namun, begitu tekanan yang digunakan untuk menekan mereka tidak cukup, mereka akan meledak dengan perlawanan yang sangat kuat. Tidak perlu mengatakan apa-apa tentang aku menindas Wu Clan. Tidak ada yang akan mempercayainya. Alasan saya tidak menjelaskan diri saya sendiri adalah karena saya tidak bisa diganggu. Ayo, bagaimana Anda ingin menyelesaikan ini? King Sui tersenyum dengan santai. Bagaimana dengan ini?
mari bersikap adil. Aku akan mematahkan semua gigimu dan masalah ini akan selesai, kata pria itu. King Sui memandang pria itu. Ini dianggap adil. Bagaimana dengan ini? Kita akan saling memukul tanpa mengelak. Ini akan sangat adil. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda pikir ini bisa diterima, saya tidak akan keberatan. Aku bisa bermain denganmu. Mata pria itu berbinar saat dia tersenyum. King Sui tidak berharap pihak lain menyetujui ini, dan dia keluar. Pria itu juga berjalan menuju King Sui dan berkata, saya dipanggil Wu Chengqi. Saya mungkin tidak akan bisa mengingatnya dan akan melupakannya setelah pertarungan. King Sui tersenyum, menggelengkan kepalanya. Wajah Wu Chengqi menjadi sangat dingin. Aku harap kamu masih bisa bahagia nanti. Ayo mulai. Saya tidak suka omong kosong di mana-mana, kata King Sui langsung. Wu Chengqi menyala dan menyerang hati King Sui. King Sui melakukan hal yang sama, meninju jantung lawan. Beng-beng, tidak ada pihak yang menghindar dan keduanya terlempar 3 langkah. King Sui menarik napas. Tubuhnya baik-baik saja, dan Wu Chengqi tampak baik-baik saja. Keduanya kembali ke posisi semula dan menyerang sekali lagi di tempat yang sama. Beng-beng, kali ini, kedua belah pihak terhuyung-huyung 5 langkah. King Sui telah menyerang dengan kemampuannya memukul kerbau melalui gunung. Teknik tinju ini memiliki sejumlah kemampuan untuk melewati pertahanan. Pukulan yang dilakukan oleh pihak lain memiliki efek yang sama juga. Namun, dari kelihatannya, kedua belah pihak sepertinya baik-baik saja. King Sui memiliki kemampuan mengurangi kerusakan pedang terbang dan tidak merasakan banyak. Namun, dari penampilannya, pihak lain juga harus memiliki beberapa item atau teknik unik untuk mengurangi damage yang diterima. Saya harap Anda masih bisa seberuntung itu kali ini. Mata Wu Chengqi bersinar, tetapi tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku harap kamu juga bisa menahan ini. Kedua belah pihak kembali menyerang secara bersamaan. King Sui menyerang dengan pukulan yang berkilauan seperti Bima Sakti. Beng-beng, boom. Kali ini, King Sui masih mundur 5 langkah, tetapi Wu Chengqi dikirim terbang. Bahkan Wu Chengqi tidak dapat menahan serangan yang sepenuhnya bisa mengabaikan semua pertahanan lawan. Dia menyemburkan darah di udara seolah-olah itu tidak ada artinya. King Sui tahu bahwa serangan ini telah membuat organ internal lawannya menjadi sangat buruk. Bahkan jika dia tidak mati, dia hampir lumpuh. Transposisi stellar terlalu kuat. Wu Chengqi memandang King Sui dengan tidak percaya. Tubuhnya sangat kuat, dan benar-benar tidak banyak orang di wilayah langit terbuang yang bisa melukainya. Dia adalah yang terkuat di antara generasi muda Wu Clan dan juga pemimpin masa depan Wu Clan. Di kota surga yang terbengkalai ini, dia pada dasarnya tidak terkalahkan. Dia sudah menjadi anggota inti klan Wu sejak usia muda, dan ini belum semuanya. Dia juga seseorang di lingkaran tertinggi wilayah surga yang terbengkalai, tujuan di hati banyak anak muda dan juga bakat hebat yang terkenal. King Sui bisa merasakan bahwa orang ini sangat kuat. Fakta bahwa transposisi stellar yang menakutkan tidak menghancurkan organ internalnya adalah sesuatu yang membuatnya terkejut. Serangan ini telah mengenai jantung pria itu, dan organnya yang lain juga tidak rusak parah. Hatinya menerima pukulan terbesar, tapi tidak hancur juga. Ini menunjukkan bahwa tubuh Wu Chengqi cukup kuat. King Sui melihat bagaimana Wu Chengqi berada dalam keadaan yang mengerikan dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian melihat ke arah yang lain. Dia tidak akan mati, tapi mungkin sangat sulit baginya untuk berkultivasi di masa depan. Umurnya tidak akan terpengaruh. Cacat terbesar Wu Chengqi adalah wanita. Dia masih muda dan kuat, jadi cintanya pada wanita sebenarnya bukan cacat. Namun, Wu Chengqi memiliki mentalitas memangsa terhadap wanita. Selama dia mengarahkan pandangannya pada seorang wanita, dia akan memikirkan cara untuk mendapatkan dia. Bahkan jika itu hanya sekali, dia akan baik-baik saja selama dia bisa mendapatkan tangannya di tubuhnya. Kali ini, dia memutuskan untuk membela Wu Dalang karena dia tahu ada beberapa wanita cantik di sana yang seperti peri.
Namun, dia akhirnya lumpuh bahkan sebelum pihak lain mengetahui apa yang dia pikirkan. Dia merasa hancur. Kultivasinya adalah apa yang telah mendukungnya. Tanpa kultivasinya, dia tidak punya apa-apa lagi. Kemuliaan dan kehormatan yang biasa dia nikmati semuanya akan lenyap, dan akan ada banyak orang tak berguna lainnya yang akan datang untuk mencari masalah. Bahkan mungkin menjadi masalah baginya untuk tetap hidup. King Sui tidak memiliki kesan yang baik tentang asosiasi bela diri 9 benua. Tatapan pria ini tertuju pada wanita selama ini, dan dia tidak akan bisa melupakannya jika dia tidak mencari kesempatan untuk melumpuhkan pria ini. Semuanya menyerang bersama, bunuh mereka dan balas dendam untuk Tuan Muda. Saat itu, seorang pria tua berteriak. Orang tua itu tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan jika hal seperti ini terjadi pada Wu Chengqi. Oleh karena itu, dia ingin membuat lebih banyak kekacauan dan kemudian mencari kesempatan untuk melarikan diri. Itu karena tidak peduli apakah King Sui terbunuh atau tidak, dia harus mati. Ini adalah betapa tragisnya kehidupan seorang pelayan. Cukup banyak orang yang menyerbu ke arah King Sui dan Manor, tetapi ada beberapa yang berlari ke depan. Pedang terbang King Sui terbang keluar dan pedang kecil 3 inci perak pedesaan langsung menembus dahi beberapa orang, membunuh mereka di tempat. Saya tidak ingin membunuh begitu banyak orang. Kalian tidak punya hak untuk dibunuh olehku. Enyahlah sementara mood saya belum terlalu buruk. King Sui kemudian menyerang dengan Mountain Push Stance. Orang-orang itu tersandung ke belakang, dan beberapa dari mereka terluka parah, bersama dengan beberapa kematian. Posisi mendorong gunung adalah yang paling efektif dalam menangani sekelompok besar orang yang berlari ke arahnya. Itu karena ada banyak orang, dan mereka tidak dapat mundur. Mountain Push Stance sangat lambat, tetapi memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika target tidak bisa mundur tepat waktu, mereka akan dihancurkan. Cacat Mountain Push Stance adalah kecepatannya tidak cukup cepat. Jika kekuatan lawan tidak terlalu jauh darinya, maka itu tidak akan mengancam nyawa mereka. Mereka bahkan mungkin tidak terluka dan paling banyak hanya akan disikat ringan. Namun, orang-orang dari Wu Clan telah menyerang dengan kuat dan tidak dapat mundur. Itulah mengapa cukup banyak dari mereka yang terkena pukulan hebat. Syukurlah, King Sui telah membuat dirinya jelas sebelumnya. Dengan demikian, sebagian besar orang telah pergi, menghindari posisi mendorong gunung. Semua orang itu pergi, tetapi King Sui tahu ini belum berakhir. Oleh karena itu, dia tidak terlibat dalam pembantaian. Dia tidak ingin melakukannya. Di setiap acara, hanya beberapa orang yang menjadi pemeran utama, sementara banyak lainnya hanya figuran. Namun, mereka yang mengambil tindakan untuk membunuh tidak dapat menghindari tanggung jawab. Wu Chengqi pergi dengan sedih. Ketika dia pergi, dia bahkan tidak melihat King Sui. Dia tahu bahwa hidupnya hampir mencapai akhir. Dia tiba-tiba merasa bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang akan dia lewatkan. Kehidupan telah kehilangan kecemerlangannya, dan tidak ada artinya lagi. Dia telah berpikir untuk hidup dengan kuat, dan mungkin akan datang suatu hari di mana dia bisa pulih. Namun, dia tahu bahwa harapan itu hampir tidak ada. Dia telah memiliki terlalu banyak hal di masa lalu, dan sekarang, dia tiba-tiba kehilangan semuanya dalam sehari. Dia tidak dapat menerima fakta ini. King Sui tidak peduli tentang mereka. Dia sudah bersikap lunak pada mereka, tidak membiarkan mereka semua dibunuh secara langsung. Wanita tua itu telah pulih, tetapi King Sui tidak membiarkannya terus menyiapkan kiosnya. Bagaimanapun, dia telah mematahkan tulangnya, jadi dia tinggal di rumah untuk memulihkan diri untuk waktu yang singkat. Orang normal bahkan membutuhkan setidaknya 100 hari sebelum tulang yang patah sembuh. Banyak orang dari gerbang iblis pergi, meninggalkan hanya beberapa yang lebih lemah. Namun, ketika King Sui kembali ke gerbang iblis, seseorang di sana memberinya surat. Itu ditulis oleh Tantai Lingyan. Hanya ada beberapa baris tertulis di atasnya. Umumnya, dikatakan bahwa dia telah pergi dan orang-orang yang ditinggalkan adalah yang lemah. Dia meminta King Sui untuk tidak menyentuh mereka.
Mereka tidak akan melakukan tindakan kejahatan, tetapi jika mereka melakukannya, maka dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan mereka. King Sui secara alami setuju. Meskipun gerbang iblis sekarang sangat lemah, itu masih musuh yang cukup tangguh. Bagaimanapun, mereka memiliki binatang penjaga di sini. Itu membantu melestarikan fondasi dan warisan mereka. Tanpa disadari, King Sui telah menghabiskan cukup banyak waktu di kota surga yang terabaikan dan akhir tahun telah tiba. Asosiasi Bela Diri 9 Benua tidak mengambil tindakan apapun meskipun setengah bulan telah berlalu. Wanita tua itu telah kembali untuk mendirikan kiosnya beberapa saat yang lalu. Kali ini, King Sui tahu bahwa kekuatan kuat lainnya tidak akan menyentuh wanita tua itu. Namun, wanita tua itu adalah penyebab dari apa yang terjadi pada Asosiasi Bela Diri 9 Benua. Oleh karena itu, wanita tua itu juga tidak sepenuhnya aman. King Sui memutuskan untuk pergi ke Asosiasi Bela Diri 9 Benua untuk keselamatan wanita tua itu. Namun, sebelum King Sui pergi, orang-orang dari Asosiasi Bela Diri 9 Benua telah mendekatinya terlebih dahulu. Mereka bukan satu-satunya yang datang. 9 benua makanan residence, 9 benua kain manor, 9 benua asosiasi perdagangan dan kelompok lain telah datang juga, hanya menyisakan orang-orang dari City Lord Manor yang tidak datang. Mereka hanya membawa beberapa orang, tetapi masing-masing dari mereka adalah ahli yang sangat kuat. Orang-orang ini semuanya lansia dengan watak yang tidak biasa. Mereka jelas adalah karakter yang sudah lama berada di posisi tinggi. Beberapa dari mereka tidak benar-benar tersenyum, tetapi ada juga yang tersenyum. Terlepas dari itu, semuanya mengasumsikan udara yang membuat orang menjauh. Ini adalah lingkaran tertinggi di kota surga yang terbengkalai. Siapapun yang ingin bergabung dengan lingkaran ini harus diterima oleh orang-orang ini atau harus menekan mereka. Jika King Sui bisa menekan semuanya, maka tidak perlu baginya untuk terus tinggal di sana. Jika dia tidak bisa, dia harus membiarkan orang-orang ini berurusan dengannya sesuka mereka. Selain itu, orang-orang ini telah melihat fakta ini dengan sangat jelas. Orang-orang dengan ambisi yang bisa menekan mereka tidak akan bisa menerima tinggal di kota surga yang terbengkalai. Anak muda, siapa kamu? Mengapa Anda membuat masalah di kota surga yang terbengkalai? Orang yang berbicara adalah kepala Wu Clan, kakek Wu Chengqi, Wu Tianya. Wu Tianya hanya sedikit tua, dengan sedikit rambut putih di cambangnya. Alisnya tebal dan matanya sangat energi. Hidungnya lebar dan meskipun dia tidak terlalu tampan, dia memancarkan energi yang kuat. Yang lain tidak berbicara dan hanya melihat King Sui dengan sedikit geli di mata mereka. King Sui tersenyum. Tampaknya orang-orang di Wu Clan semuanya sama dan berbicara dengan cara yang sama. Jika itu masalahnya, maka kita tidak perlu bicara. Wu tua, biarkan aku berbicara dengan anak muda ini di sini. Seorang pria yang bermartabat melangkah maju. Wu Tianya mengangguk dan berhenti berbicara. Pria itu tampaknya setengah baya. Dia berjalan tidak jauh dari King Sui dan berkata, "Saya dipanggil Yang Liu Yun." Tuan King, bolehkah saya bertanya bagaimana Anda ingin menyelesaikan masalah ini? Kami selalu bisa menegosiasikan banyak hal. Masalah apa? Apa yang harus saya selesaikan? King Sui berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ini masalah antara kamu dan Wu Clan. Kita tidak mungkin membiarkan begitu saja dan kita harus menyelesaikan ini. Yang Liu Yun tersenyum dan berkata, "Oh, maksudmu itu. Mereka sudah datang ke tempat saya beberapa kali. Seperti kata pepatah, tidak sopan untuk tidak membalas. Ini akan dipertimbangkan setelah saya membayar beberapa kunjungan ke Wu Clan. Bagaimana menurut Anda?" King Sui tersenyum dan berkata. Wu Tianya tersentak. Pemuda ini sangat jahat. Jika dia pergi ke Wu Clan, dia mungkin akan menciptakan kekacauan di sana. Jika balas dendam melahirkan balas dendam, maka tidak akan pernah ada akhir. Mengapa kita tidak membicarakannya? Kami tidak memiliki perselisihan di antara kami dan lebih baik menyelesaikan perselisihan daripada membuat musuh.
Mengapa Anda tidak memberi saya beberapa wajah untuk masalah ini? Yang Liu Yun tersenyum. Aku bisa melakukan itu, selama Wu Clan menjanjikan 2 syarat padaku. King Sui memikirkannya. Oh, apa saja kondisinya? Tanya Yang Liu Yun. Lumpuhkan Wu Dalang dan kejar dia keluar dari Wu Clan. Bisakah kondisi pertama dipenuhi? King Sui bertanya dengan senyuman yang bukan senyuman. Kau, jangan berlebihan. Wu Tianya berteriak. Yang Liu Yun melambaikan tangannya untuk menahan Wu Tianya di tempatnya. Dia melihat ke arah King Sui dan berkata, Dalang tidak kompeten dan hanya anak yang boros. Mengapa repot-repot dengannya? Anak laki-laki yang boros menangani kerugian terbesar. Pikirkan tentang itu, berapa banyak orang biasa yang telah dia sakiti. Berapa banyak gadis yang dia tangkap. Dan berapa banyak keluarga yang membuatnya menangis atau bahkan putus. Jika kalian merasa bermasalah, saya akan membantu Anda untuk menyingkirkannya, kata King Sui dengan nada tenang. Jangan berpikir bahwa Wu Clan kami takut padamu. Wu Tianya angkat bicara. Kapan dia pernah begitu marah seperti ini? Kamu tidak takut padaku, tapi apakah kamu berani mengambil risiko mengadu domba klanmu denganku? Jika saya bukan ancaman bagi Anda, maka Anda telah memusnahkan saya sejak lama. Alasan Anda berada di sini dengan begitu banyak orang adalah karena Anda tidak memiliki keberanian untuk melawan saya. Saya tidak takut Anda tidak mempercayai saya, tetapi saya benar-benar dapat menghapus Wu Clan Anda. Saya tidak takut pada siapapun di wilayah surga yang terbuang. Tatapan tenang King Sui tertuju pada Wu Tianya. King Sui mengatakan dengan tepat apa yang dirasakan Wu Tianya. Seseorang yang tidak memiliki apa-apa atas namanya tidak akan takut kehilangan apapun. Saat ini, King Sui sedang memerankan perannya yang tidak memiliki apa-apa dengan namanya dengan sangat baik. Baiklah, aku berjanji padamu. Apa syarat selanjutnya? Ketika Wu Tianya mengatakan ini, dia merasa sangat tidak berdaya. Benar-benar tidak ada artinya mengorbankan anak yang boros, tetapi kapan dia pernah berada dalam keadaan yang begitu mengerikan. Wu Clan mereka mengendalikan cabang dari Asosiasi Bela Diri 9 Benua, dan dia tidak pernah berharap untuk didorong ke tingkat seperti itu suatu hari nanti. Kondisi kedua, masalah ini muncul karena wanita tua dan cucunya itu. Mereka hanya orang biasa dan saya tidak ingin mereka terlibat dalam semua masalah ini. Oleh karena itu, saya berharap saat kalian berada di kota surga yang terabaikan, kalian harus memastikan keselamatan mereka. Jika sesuatu terjadi pada mereka, saya akan menyalahkan Anda untuk itu. Tentu saja, Anda dapat menganggap kata-kata saya sebagai lelucon, tetapi bersiaplah untuk konsekuensinya. Saya tidak membutuhkan Anda untuk mengubah gaya hidup mereka, dan tidak perlu mengganggu mereka atau memberitahu mereka tentang hal ini. Setelah mengatakan itu, King Sui mengaktifkan semua gua emasnya. Dia juga mengaktifkan Ki Kaisar, seni mengejar, dan teknik penglihatan surgawi kemudian melesat di antara mereka, memegang pedang terbang senjata ilahi yang berkilauan putih. Ketika King Sui kembali ke tempat aslinya, beberapa pembudidaya terkuat menemukan sedikit darah mengalir dari sisi leher mereka. Ketika orang-orang ini sadar kembali, keringat dingin telah membuat pakaian di punggung mereka basah. Tidak kusangka seseorang bisa melakukan hal seperti ini di kota surga yang terbengkalai. Mereka telah mengelak sebelumnya, tetapi meskipun demikian, mereka hanya bisa menghindar untuk jarak beberapa meter. Pada akhirnya tidak ada perubahan sama sekali. King Sui menahan. Jika dia tidak melakukannya, ketajaman pedang terbang senjata ilahi akan dapat langsung membunuh orang-orang ini. Dengan Windwise Willow, teknik penglihatan surgawi, Ki Kaisar, dan seni mengejar, kecepatan King Sui telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Perbedaan di antara mereka diperbesar, dan orang-orang ini bahkan tidak bisa mengelak. Pergi, jangan datang dan ganggu aku di masa depan. King Sui melambaikan tangannya dan membawa yang lain kembali ke Manor. Orang-orang ini kembali sadar setelah beberapa saat dan kemudian mereka pergi. Wu Tianya tidak lagi merasa malu sekarang dan tidak ada orang yang menganggapnya memalukan.
Apakah ada sesuatu yang lebih memalukan daripada meminta seseorang mengiris lehernya? King Sui memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sekarang. Di wilayah surga yang ditinggalkan, dia pasti dianggap sebagai salah satu keberadaan tingkat tertinggi. Dia tidak ingin mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan, tetapi sangat sulit untuk menemukan seseorang yang bisa mengungguli dia. Tantai Lingyan telah pergi dan King Sui sudah lama berada di sini. Karena itu, dia juga berencana pergi. Saat ini, tidak ada yang tersisa di wilayah surga yang terbengkalai untuknya. Gerbang iblis dan istana ilahi kembali seimbang, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. King Sui tidak ingin memikirkan tentang bagaimana dia harus menghapus gerbang iblis. Ini adalah salah satu hukum surgawi, seperti halnya dengan hubungan antara rumput, domba, dan serigala. Jika manusia melindungi domba dan membunuh serigala, jumlah domba akan meningkat pesat dan kemudian tidak akan ada cukup rumput untuk dimakan domba. Domba-domba itu akan tetap mati karena kelaparan pada akhirnya. Oleh karena itu, memiliki serigala yang memakan sebagian domba dapat memungkinkan keseimbangan yang baik. Hubungan antara gerbang iblis dan istana ilahi serupa. Keberadaan gerbang iblis harus mampu menahan istana ilahi sampai tingkat tertentu, tetapi keberadaan istana ilahi juga untuk menahan gerbang iblis. Dengan keseimbangan yang terjaga, King Sui berencana untuk pergi ke 3 wilayah atas untuk melihatnya. Disinilah keberadaan terbesar di 9 benua berada dan merupakan tempat paling makmur dan kuat. Ada banyak sekte di sana, dan itu adalah dunia di mana para ahli yang kuat dapat ditemukan di mana-mana. Setengah tahun kemudian, King Sui tinggal di wilayah surga yang terbengkalai selama setengah tahun lagi. Setengah tahun ini berlalu dengan sangat tenang. King Sui menghabiskan waktu ini untuk menstabilkan kekuatannya dan pada saat yang sama, orang-orang di sekitarnya juga menjadi lebih kuat dengan cepat. Pada hari ini, King Sui sedang berkultivasi di alam Valet Jade Immortal. 10 gua di belakangnya muncul. Saat ini, 9 dari mereka terhubung. Ini adalah hasil dari pelatihan King Sui selama setengah tahun terakhir. Tentu saja, setengah tahun itu mengacu pada arus waktu di dunia luar. Jika itu di alam Valet Jade Immortal, itu akan setara dengan beberapa dekade. Dia telah menghabiskan lebih dari 40 tahun untuk menghubungkan 9 gua menjadi satu. Dengan koneksi setiap gua, King Sui merasa seolah-olah dia menjadi lebih kuat hingga 10%. Di alam Valet Jade Immortal, kekuatan King Sui menjadi sangat menakutkan. Ini juga alasan mengapa King Sui tinggal di kota surga yang terbengkalai. Dia ingin pergi setelah dia menghubungkan ke-10 gua bersama-sama, dan akan lebih baik jika dia bisa mencapai terobosan ke alam dewa pemeliharaan sebelum menuju ke 3 wilayah atas. Gua-gua keemasan yang berkilauan terus bersinar, tetapi sangat sulit untuk menghubungkan gua yang terakhir. Itu terus melesat di antara 9 gua dan kemudian menuju ke arahnya. Masih tidak bagus. King Sui berhenti. 9 gua terhubung, tetapi dia tidak dapat menghubungkan gua ke-10 tidak peduli seberapa keras dia berusaha. King Sui menggunakan penglihatan batinnya dan melihat bahwa gua dantiannya juga semakin kuat. Dia tiba-tiba tertegun sejenak, dan matanya berbinar, mungkin aku bisa menggunakan gua ini untuk berjuang di alam dewa pemeliharaan. Memikirkan hal ini, King Sui sangat ingin mencobanya. Dengan 9 gua yang terhubung, dia berusaha untuk menghubungkan gua di tubuhnya sebagai gua ke-10. Sebelumnya, King Sui merasa bahwa dia telah masuk ke jalan buntu. Sebenarnya, masuk ke jalan buntu adalah tanda ketekunan. Orang tanpa ketekunan akan merasa sangat sulit untuk berhasil tidak peduli apa yang mereka lakukan. Ada beberapa kesulitan. Meski ada beberapa kesulitan, namun kemajuannya masih terus berlangsung dan bisa dilihat. 7 hari kemudian, gua King Sui membuka jalan untuk koneksi gua ke-10. King Sui tidak beristirahat dan terus membiarkan gua dantiannya terhubung ke 9 gua. Kali ini, kemajuannya masih sangat lambat, tetapi tampaknya menjadi sedikit lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Kali ini,
dia juga menggunakan sekitar 7 hari untuk menghubungkan gua di dantiannya dengan 9 gua. Setelah koneksi terbentuk, King Sui merasa bahwa seluruh tubuhnya berbeda. Seolah-olah seluruh dunia telah menjadi sangat cerah. Itu adalah perasaan misterius, mirip dengan perasaan kehalusan menit yang dia miliki sebelumnya. King Sui kemudian melanjutkan menghubungkan 9 gua ke gua ke-10. Kali ini, perasaannya berbeda. Dia merasa bahwa dia bisa berhasil. Selain itu, gua di dantiannya terus melepaskan kekuatan yang kuat. Jarak antara gua ke-10 dan 9 gua penghubung perlahan berkurang. Hubungan di antara mereka seperti lorong cahaya keemasan. Kali ini, gua-gua bergerak ke arah tengah secara bersamaan, tidak seperti sebelumnya di mana 9 gua telah bergerak menuju gua ke-10. Lebih dekat, mereka semakin dekat. King Sui merasa sangat gelisah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tetapi dia tahu setidaknya dia akan menjadi sedikit lebih kuat. Dum, suara ledakan teredam dipancarkan di tubuh King Sui saat koneksi selesai. Seolah-olah dia telah terpaku pada tempatnya, dan seluruh tubuhnya bersinar seperti kilau emas. 10 gua emas di belakangnya meledak dalam cahaya keemasan juga, dan aura ungu melayang di sekitar dantian King Sui. Kekuatan yang kuat mengalir di tubuhnya, dan saluran meridiannya meluas dan menjadi lebih kuat juga. Tulangnya sebenarnya berwarna emas, tapi sekarang warnanya lebih gelap. Mereka masih tampak berwarna emas, tapi sepertinya lebih kuat dan lebih kokoh. Peliharalah alam dewa. Dia telah memasuki alam dewa pemeliharaan. King Sui telah naik ke alam dewa pemeliharaan setelah mencapai tahap kesempurnaan besar di alam gua. King Sui dapat dikatakan telah mencapai terobosan setelah membangun pangkalan terkuat di alam gua. Meskipun alam Valet Jade Immortal tidak terlalu besar, itu tidak terpengaruh oleh hukum surgawi wilayah surga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, kekuatan King Sui tidak dibatasi saat dia ada di sini. Sebelum dia bisa merasakan kekuatannya saat ini, area awan yang luas berkumpul di langit. Itu adalah awan 7 warna. Guntur kesengsaraan. King Sui tidak mengharapkan guntur kesengsaraan akan datang. Dia hanya mengalami kesengsaraan guntur sekali dan tidak berharap itu akan datang lagi kali ini. Namun, King Sui tidak hanya tidak takut, tetapi dia bahkan merasa sedikit gelisah dan sedikit bersemangat. Awan di langit berkumpul menjadi lapisan awan tebal, berkilauan dalam segudang warna dan auranya meliputi dunia. Teratat, duar. Sambaran petir muncul dan petir tipis yang sehalus benang mendarat di tubuh King Sui. King Sui menyerapnya secara langsung. Petir ini membuatnya merasa sangat baik, seperti air hujan pertemuan gurun yang kering. Duar-duar. Tidak lama kemudian, 2 petir lagi mendarat. Ketebalannya masih kurang lebih sama. Segera, 7 baut diturunkan. Meski jumlahnya tidak terus meningkat, petir sekarang setebal ibu jari seseorang. King Sui menyadari bahwa guntur kesengsaraan kali ini berbeda dari pengalaman sebelumnya. Kali ini, dia tidak dapat menghindar dan hanya bisa menerima mereka secara paksa. King Sui memiliki pil penghindaran kesengsaraan, tetapi dia tidak ingin menggunakannya. Paling tidak untuk saat ini. Petir The Thunder Tribulation paling baik dalam membersihkan kotoran seseorang dan memperkuat otot dan tulang. Namun, pada level ini, hanya ada sedikit orang yang bisa melewati kesengsaraan guntur, kurang dari 1%. Setelah gagal, tubuh dan jiwa mereka akan musnah sepenuhnya. Petir menjadi semakin tebal, dan petir 7 warna tampak sangat luar biasa tetapi juga sangat menakutkan pada saat yang sama. Tubuh King Sui terus menyerap kekuatan dari mereka untuk meredam tubuhnya. Duar. Sebuah petir yang memiliki ketebalan lengan seseorang mendarat di tubuh King Sui, menyebabkan dia sedikit gemetar. King Sui memandu petir untuk meredam otot dan tulangnya, serta organ dalamnya. 2 baut, 3 baut. Secara bertahap, King Sui merasa itu semakin sulit untuk ditanggung. Saat ini, meskipun petir masih setebal lengan seseorang, ada 7 bautnya. Setiap kali mereka menabrak, dia akan merasa sangat kebas, seolah-olah dia telah ditabrak oleh truk kecil.
Duar. Setelah 7 petir, ada jeda singkat sebelum yang berikutnya. King Sui baru pulih setelah waktu yang sangat lama. Tapi untungnya, ada istirahat sejenak. Kalau tidak, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bertahan. Dia mungkin benar-benar dalam masalah. Duar. Petir yang setebal paha turun. King Sui mengarahkan petir ke tubuhnya dan tiba-tiba membuka gua ungu dantiannya, istana Niwan dantian atas, dan kolam esensi darah istana pusat dantian tengah. Dum. Dia sekarang memiliki perasaan seolah-olah gelombang ledakan sedang terjadi dalam dirinya. Rasanya tidak terlalu nyaman, tapi perasaan itu menggembirakan dan terus terang. Seolah-olah dia telah melepaskan semua yang terpendam di dalam. King Sui melihat lapisan minyak abu-abu samar keluar dari pori-pori tubuhnya. Itu tidak banyak, tapi lapisan tipis dan samar menempel di permukaan kulitnya. Untuk berpikir bahwa dia masih bisa merasakan efek pembersihan kotoran. Ini harus menjadi tingkat pembersihan kotoran yang lebih dalam. Duar. Petir mulai turun lebih cepat seolah-olah menandakan datangnya badai. King Sui membuka ke-10 guanya. Saat ini, 10 gua emasnya terhubung ke tubuh King Sui dan dapat dikatakan sebagai bagian dari dirinya. Duar. Petir 7 warna melewati tubuh King Sui dan memasuki 10 gua. Tiba-tiba, ke-10 gua itu berkilau dalam warna pelangi. Duar. Setelah sekitar 15 menit, lingkungan menjadi sunyi dan awan di langit tersebar. Ekspresi wajah King Sui berubah menjadi senyum bahagia. Alam dewa pemeliharaannya telah tenang. Kesengsaraan ini dimaksudkan untuk menstabilkan alam dewa pemeliharaan setelah terobosan. Nurture God Realm meningkatkan ketangguhan tubuh serta kemampuan keberadaan di dalam gua. Alam dewa pemeliharaan bergantung pada jumlah gua yang dibuka. Jika hanya ada 4, maka itu akan menjadi alam gua tingkat 4. Jika ada 8 gua, maka itu akan menjadi alam gua tingkat 8. Jika ada 10 gua, maka itu akan menjadi alam gua tingkat 10. Setiap level tambahan meningkatkan jumlah kemampuan relatif yang diperoleh dari gua. Misalnya, alam gua tingkat 1 memberikan 1 peningkatan kemampuan, dan alam gua tingkat 2 memberikan 2 peningkatan kemampuan dan seterusnya. Alam gua tingkat 10 memberikan 10 peningkatan kemampuan. Angka yang terlibat hanyalah koefisien dan tidak berarti lipatan atau bertambah. Seseorang pernah mencoba melakukan perhitungan sebelumnya. Itu lebih besar dari persentase tetapi lebih kecil dari lipatan. Dengan setiap level, kenaikannya mendekati 30%. Jumlah sebenarnya berbeda untuk setiap orang, tetapi perbedaannya tidak terlalu besar. Ini dengan pengecualian gua-gua khusus. Di masa lalu, pernah ada gua kristal es di antara gua yang dibuka seseorang. Pada level pertama, kekuatan orang itu berlipat ganda. Selain itu, kemampuan penyegelan es dari binatang iblis di dalam gua telah meningkat berkali-kali lipat. Saat ini, King Sui berada di tingkat pertama dari alam dewa pemeliharaan. Level pertama dari Nurture God Realm berarti semua gua berada di level pertama. Bukan hanya salah satu gua yang mencapai level tersebut. King Sui melihat gua-gua dengan sangat antisipasi, berharap untuk melihat seberapa kuat guanya. 50%, 50%, 2 kali lipat. Yang lainnya juga meningkat 50%. Gua emas ke-10 sebenarnya menggandakan kemampuannya. Selain itu, ini hanyalah level pertama dari alam dewa pemeliharaan. King Sui sangat gelisah. Alam gua tingkat 1 orang lain hanya akan meningkatkan kemampuan mereka sekitar 30%. Mereka yang sedikit lebih berbakat bisa mendapatkan lebih banyak, tetapi mereka yang tidak bahkan tidak bisa mencapai 50%. Gua King Sui telah melewati 2 jalur dan menjadi gua emas. Setelah melalui Gold Cave Refinement, kenaikan yang dia terima mencapai 50%. Sepertinya tidak banyak perbedaan. Tetapi ketika alam dewa pemeliharaan seseorang meningkat, misalnya, pada tingkat kelima dari alam dewa pemeliharaan, segalanya akan berbeda. Kesenjangannya akan sangat besar. Apa yang menurut King Sui paling tidak bisa dipercaya sebenarnya adalah gua ke-10.
Kemampuannya benar-benar meningkat 2 kali lipat, dan ini hanya di tingkat pertama dari alam dewa pemeliharaan. King Sui tidak bisa membantu tetapi memikirkan Tantai Lingyan. Dia memiliki gua berwarna giok, dan dia bertanya-tanya berapa banyak kekuatan tambahan yang diberikan gua-gua itu padanya dan alam apa dia sekarang. Di lain waktu mereka bertemu, yaitu setengah tahun yang lalu, King Sui merasa bahwa dia telah mencapai terobosan. Dia seharusnya telah mencapai alam dewa pemeliharaan dan setelah itu, meninggalkan tempat ini. Alam terkuat yang saat ini dikenal adalah alam dewa pemeliharaan, dan seseorang telah mencapai tingkat ke-10. Tampaknya orang itu juga telah membuka 10 gua dan mencapai alam dewa pemeliharaan puncak. Setelah alam dewa pemeliharaan, itu adalah alam regulasi. Ranah regulasi adalah ranah legendaris. Setelah mendapatkannya, seseorang dapat memutuskan peraturan tertentu. Namun, ini adalah alam legendaris, dan ada orang yang tidak percaya kalau itu ada. Oleh karena itu, alam terkuat yang dikenal orang-orang adalah alam dewa pemeliharaan. Baru sekarang King Sui mencoba merasakan kekuatannya saat ini. Dia ingin melihat seberapa kuat dia menjadi setelah mencapai terobosan dan menstabilkan kekuatannya. Setengah tahun yang lalu, hubungan ke-9 guanya telah meningkatkan kekuatannya cukup banyak, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Kali ini, dia telah menghubungkan gua ke-10 dan di atasnya, mencapai terobosan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatannya menakutkan sekarang. Kekuatan King Sui saat ini adalah 200 miliar kekuatan Dao, dan pertahanannya berada pada 2 triliun kekuatan Dao. Pagoda harta karun nasib surgawi meningkatkan pertahanannya sebesar 20%. Oleh karena itu, pertahanan King Sui mencapai 2,4 triliun kekuatan Dao. Pagoda harta karun takdir surgawi kekerasan dan pagoda harta karun takdir surgawi pari meningkatkan kemampuannya membelokkan 200 miliar kekuatan Dao lainnya. King Sui sekarang memiliki pertahanan 2,6 triliun kekuatan Dao. Pedang terbang senjata ilahi King Sui dapat menangkis kekuatan 3,2 miliar Dao tambahan, dan meningkatkan pertahanannya sebesar 5,4 miliar kekuatan Dao. Pertahanan King Sui saat ini telah mencapai lebih dari 2,6 triliun kekuatan Dao. Selain Battle God Halo, formasi, dominasi area, teknik pertempuran, dan atribut lainnya, pertahanan King Sui telah mencapai terobosan hingga 5 triliun kekuatan Dao. Saat ini, bahkan King Sui merasa sedikit tidak bisa dipercaya. Untuk berpikir bahwa dia telah menjadi begitu kuat. Inilah perbedaan antara alam dewa pemeliharaan dan alam gua. Selain itu, ini adalah saat dia baru saja menstabilkan alam dewa pemeliharaannya. Dia masih bisa menjadi jauh lebih kuat di masa depan. Dia memiliki 10 gua dan pada prinsipnya bisa mencapai alam gua tingkat 10. Orang yang hanya memiliki 7, 8, atau 9 gua hanya akan bisa berkultivasi untuk mencapai level 7, 8, atau 9. Karena itu, ibu kota King Sui bisa dianggap yang terbesar. King Sui tersenyum bahagia. Saat ini, dia memiliki modal untuk menuju ke 3 wilayah atas juga. Sepertinya sudah waktunya dia pergi. Dengan adanya 10 gua, King Sui menempatkan tubuh spiritual beruang primordial emas ke dalam gua ke-10. Saat ini, kekuatan Golden Primordial Bear tidak lagi dalam keadaan ketika baru saja mencapai kesuksesan dalam budidayanya. Itu sekarang juga bagian dari kecakapan pertempuran King Sui yang menakutkan. Ada juga boneka pertempuran, Diamond White Tiger King, Gajah Naga Primordial, Dark Phoenix, Longsword, binatang guntur, binatang pembunuh naga, dan 1 Black Eyes Divine Worm. Ke-10 gua memiliki Tuhan di dalamnya. Nurture God Realm sudah cukup menjelaskan dirinya, sebuah pemikiran yang luar biasa tentang kemampuan untuk mengasuh makhluk-makhluk ini menjadi dewa. Selain gua ke-10 dengan beruang primordial emas, kekuatan 9 lainnya meningkat 50%, yang sudah setengah dari kekuatan pertempuran mereka sebelumnya. Pada level ini, Nurture God Realm telah menunjukkan betapa mengerikan kekuatan pemeliharanya.
Tidak akan lama sebelum salah satu binatang iblisnya atau boneka pertempuran ilahi akan dapat membunuh King Sui sebelumnya ketika dia berada di alam gua. Inilah perbedaan di alam, celah yang tidak bisa dilewati. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.